Nah, gimana video yang saya update tadi? Benar atau tidak buat teman-teman semuanya? Anda dibilangin tidak tahu diri gitu loh. Tapi OJK lupa gitu loh, bahwa dia belum ada membentuk solusi sampai detik ini. Ya, berapa banyak kasus yang mengakhiri hidup? Berapa banyak yang sudah kabur dari rumah? Berapa banyak yang sudah bercerai dengan suaminya? Berapa banyak yang sudah kehabisan hartanya? Ya, hanya sebatas menyelamatkan nama baik untuk menyelesaikan hutang-hutang yang nominalnya juga cuma 1 juta rupiah. Ya, tapi dia harus kehilangan 1 rumah dia, 1 mobil dia, 1 bidang tanah dia dengan diarahkan gali lubang tutup lubang. OJK pernah paham nggak? Ya, OJK pernah mencarikan solusinya nggak? Kalau nggak usah OJK ngomongin orang-orang tidak tahu diri. Ya, justru OJK harus berkaca dari beberapa pengalaman yang terjadi. Kasus IPB, setelah viral OJK baru muncul. Apa yang bisa dilakukan OJK? OJK hanya memanggil pihak aplikasi, hentikan bunga dan denda. Hanya di IPB saja, nggak mungkin. Sementara ini, sekian puluh juta masyarakat Indonesia namanya telah masuk di pinjaman online digital ini, dan itu cacat telat bayar. Ya, pernah tahu nggak OJK? Ya, pinjol legal melakukan penagihan, nauzubillah. Hutang 1.500.000 saja mau diproses ke jalur hukum. Siapa yang tidak takut? Ya, mereka rakyat biasa. Mereka keterbatasan soal kemampuan mereka, bagaimana dengan konsep hukum. Dan mereka merasa bersalah dengan diri mereka karena telah masuk ke dunia pinjol. Tapi di satu sisi, mereka tidak ada uang lagi untuk membayar. Akhirnya apa? Ya, untuk menjawab ketakutan mereka karena didesak oleh penagih hutang, mereka terjadilah gali lubang tutup lubang. Mereka pinjam sana, pinjam sini, gali sana, gali sini. Kenapa? Ya, buat apa? Buat menyelamatkan diri mereka. Mereka ketakutan. Ya, dan itulah yang dipraktikkan terus-menerus oleh pinjaman online sampai detik ini dari segi penagihan. Jadi kalau OJK hanya berkaca ada 1 orang terjebak di 40 aplikasi, OJK nggak usah heran. Dari 2019 bahkan 1 orang bisa terjebak di ratusan aplikasi. Ya, kenapa? Ya karena desakan tadi. Mereka tidak mau data dia disebar. Mereka ketakutan ketika datang di rumah. Ya, dengan asumsi mereka apa? Ketika ada debt collector yang datang ke rumah, dengan ucapan mereka melalui media online seperti WhatsApp, seperti mereka menagih via email yang mau mempermalukan, orang-orang pada ketakutan. Orang-orang pada menghindarkan hal itu. Kalau bisa debt collector jangan sampai datang ke rumah. Akhirnya mereka gali lubang tutup lubang. Ya, mereka karena ketidaktahuan, tapi mereka ada kebutuhan yang mendesak saat itu untuk mereka melakukan peminjaman di pinjaman online. Jadi OJK jangan pura-pura tidak tahu, pura-pura menyalahkan masyarakat. Nggak boleh seperti itu. Literasi yang dilakukan OJK sampai nggak selama ini ya. OJK pernah paham nggak gitu loh apa yang mereka rasakan ketika dia ditekan oleh pinjaman online ya, yang mana pinjol itu berbasis legal, resmi, terdaftar, terverifikasi di OJK ya. Mereka menyampaikan kami akan datang ke rumah Anda, visit ya, melakukan visit dengan tim kuasa hukum kami akan memproses Anda ke jalur hukum. Grogi nggak mereka? Ya, mereka nggak tahu dengan dasar hukum. Mereka nggak tahu, mereka kecemasan, mereka ketakutan gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada solusi selama ini dari OJK. Ya, jangan sampai kalau sikap OJK seperti ini, ya, melalui tim satgas mereka, melalui tim edukasi dan literasinya, hanya menemukan 1 orang saja di sebuah perdesaan atau perkampungan, yang mana dia terjebak di 40 pinjaman online. Itu bukan 1 orang saja. Makanya belusuknya itu ke seluruh daerah di Indonesia ini. Kalau nggak di kawasan DKI aja deh. Di kawasan DKI dan Pulau Jawa, Sumatera nggak usah. Ya, coba belusukan dulu. Cari tahu dulu faktanya. Apa yang menyebabkan mereka sehingga terjadi gali lubang tutup lubang. Jangan hanya disalahkan karena mereka mengikuti gaya hidup. Tidak. Ya, mereka ingin lepas. Mereka terjebak di 1 aplikasi. Mereka sudah terlanjur meminjam karena ada desakan. Ya.
mereka nggak mampu bayar. Kedepannya mereka nggak mampu bayar. Berupaya untuk melakukan perpanjangan, memperpanjang, mencicil, memperpanjang, mencicil. Nggak kelar juga. Alhasil, penawaran pinjol-pinjol ilegal ini selalu masuk. Ya, kenapa? Dulu saya pernah bahas seperti ini. OJK mungkin tidak mempraktekannya. Coba tes pinjam di pinjol legal. Di pinjol legal, mau terverifikasi, yang terdaftar, mau itu paylater, mau KTA, download aplikasinya, ajukan. Mau pinjaman itu di ACC, tidak di ACC, link sampah atau promosi dari pinjol ilegal selalu masuk ke HP orang-orang. Pernah nggak OJK melakukan pengujian itu? Kalau nggak pernah, nggak usah ngomongin orang nggak tahu diri. Ya, rasa saya OJK yang nggak tahu apa-apa gitu loh, atau OJK yang tidak mau tahu. Ya, selalu diberatkan kepada pinjol ilegal, sementara kasus yang bertaburan ada di pinjol legal, tapi ditutupi dengan kata telah dilakukan investigasi, semua tidak terbukti. Begitu enteng Anda menjawab hal-hal itu, tanpa Anda cari tahu dulu, ya, tanpa Anda lakukan selidikin, ya, karena kasusnya viral. Bagaimana secepat-cepat mungkin Anda membungkam media supaya tidak memviralkan lagi? Itu aja PR-nya gitu loh. Ya, begitu ada kasus pinjol legal mencuat, ya, Anda buru-buru cari wartawan, cari ini, cari ini, cari ini, tutup akses media supaya jangan viral lagi. Ya, untuk apa? Mengelabui masyarakat. Gila gitu. Belum lagi iklan yang tidak masuk akal bertaburan. Ya, OJK menghimbau liburan akhir tahun sudah datang. Ya, pinjamlah ke pinjol yang legal dan telah resmi. Jangan sampai terjebak di pinjol ilegal. OJK masih mempromosikan pinjol legal, ya. Apa salah OJK mempromosikan? Nggak ada yang salah. Sayangnya OJK tidak tahu fakta apa yang sedang dilakukan pinjol legal kalau orang-orang sudah meminjam di lapangan. Ya, ini yang jadi masalah. Jangan sampai akhir Desember 2023 ini seluruh masyarakat Indonesia yang namanya atau yang sudah terlanjur meminjam di pinjaman online berhenti membayar. Ya, karena ucapan OJK. Seakan-akan ucapan OJK selalu memberatkan kepada nasabah. Ya, memberatkan kepada si debitur. Tidak ada OJK memberikan solusi. Padahal OJK tahu praktik di lapangan masih banyak yang menyimpang. Ya, OJK tahu nggak gitu loh. Betapa ketakutannya mereka. Hutang 1.500.000 diancam mau diproses ke jalur hukum, dikirimkan somasi. Memang itu adalah aturan yang diterbitkan OJK. Kira-kira kebayang nggak sama OJK ketakutan mereka seperti apa? Ini mereka awam ini. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka meminjam karena ada sebuah kemudahan. Mereka mempunyai Android, ya, dan mereka membutuhkan dana mendesak saat itu, dana darurat saat itu. Minjam sama tetangga nggak mungkin, minjam sama saudara nggak dapat, sama orang tua terlalu banyak ocehan. Ada pinjol yang menawarkan iklannya. Bermanfaat, memang bermanfaat. Akhirnya apa? Melarat seumur hidup. Ya, kapernya bermanfaat. Orang-orang tergiur, pinjam aja, bunganya tipis kok. Ya kan, sebulan cuma 30.000, sebulan cuma 80.000. Siapa yang nggak tergiur? Minjam 1 juta, bunga sebulannya cuma 80.000. Akhirnya tidak, telat 1 hari dibebankan bunga sebanyak 1 bulan. Tahu nggak OJK? Ya, kalau nggak tahu, cari tahu dulu. Jadi kalau OJK bilangin masyarakat Indonesia itu masyarakat RI, ya, ini diomongin masyarakat RI, semua orang yang terjebak pinjol merasa diri mereka adalah masyarakat RI. Ya, dibilang nggak tahu diri, OJK yang nggak tahu sebenarnya. Ya, OJK nggak paham, tapi pura-pura paham. Kalau OJK paham dari kemarin-kemarin, pinjol sudah tidak ada lagi. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Isi di kolom komentar. Capek saya ngoceh. Ya, silahkan. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol,
basa-basi menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.